warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian rutin kita ini. Kita niatkan kajian ini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya lagi menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat bahwa orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang benar hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang benar ini hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya majelis kita ini kita jadikan sebagai sarana meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Ketika rasa takut kita bertambah, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita pun juga akan semakin meningkat. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan masalah hibah. Pemberian seseorang kepada orang lain di saat keduanya masih sama-sama hidup. Ini hibah. Kalimat ini menjadi penting karena pembahasan sebelumnya bab yang menjelaskan tentang wasiat. Wasiat itu pemberian seseorang kepada orang lain atau kepada siapapun, dan pelepasan harta itu terjadi ketika dia sudah meninggal dunia. Ini wasiat. Kalau hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain di saat keduanya masih sama-sama hidup. Kemarin pertemuan terakhir kita sampaikan, kita kaji bersama terkait tentang ketentuan masalah hibah ini. Pertama bahwa
ketika hibah itu dilakukan oleh seorang tua atau orang tua kepada anaknya, maka disunahkan sebaiknya anak yang lain juga diberikan. Ini catatan ketentuan. Jadi hibah itu jika dilakukan oleh orang tua kepada salah satu di antara anaknya, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Meskipun barangkali pemberiannya tidak mesti sama. Dalam konsep agama kita, adil dan sama itu tidak selalu persis, tidak terus persis. Artinya apa? Ketika salah satu di antara anak itu diberi oleh orang tua dengan pemberian yang berharga tentunya. Kalau hanya memberikan permen itu perkara yang kecil. Ketika pemberian itu pemberian yang berharga dari orang tua kepada salah satu di antara anak-anaknya, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Rasulullah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum. Ini wasiat Nabi kepada para orang tua. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jadi Rasulullah wanti-wanti pada kita, para orang tua. Ini kebanyakan yang hadir ini kan sudah pada menjadi orang tua, ya. Baik ada yang rojo orang tua, maupun ada yang orang tua banget. Tapi kebanyakan yang ini kan para orang tua, ya. Nabi wanti-wanti begitu, wa'dilu fi auladikum, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Oleh karenanya hibah ini perlu diperhatikan. Ketika salah satu di antara anak itu diberi dengan pemberian yang berharga, yang menjadikan anak yang lain merasa dikesampingkan, kan begitu ya. Ketika yang lain merasa dikesampingkan, berarti memang sebaiknya anak yang lain juga diberi. Kecuali pemberian yang tidak merasa dikesampingkan. Ya, ada 3 anak, yang satu di Temanggung, yang nomor 2 di Jakarta, nomor 3 di Surabaya. Yang di Temanggung ketika orang tuanya masak nasi megono kemudian dikasih, nah ini terkecuali. Tidak mungkin yang di Jakarta sama Surabaya kemudian dia merasa iri, meri. Tetapi ketika pemberian itu pemberian yang berharga, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Yang kedua, catatan tentang terkait hibah ini kemarin bahwa diharamkan hukumnya, haram hukumnya ketika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kemudian ia mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan. Jadi tidak boleh, ya, haram hukumnya ketika ada seseorang yang telah menghibahkan sesuatu pada orang lain, tetapi kemudian apa yang dihibahkan itu ditarik kembali, dijaluk dijaluk kembali, diminta kembali. Rasulullah SAW menyinggung persoalan ini dengan sabda beliau, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qaihi. Seseorang yang mengambil kembali apa yang telah dihibahkan itu seperti seseorang yang menelan kembali apa yang sudah dimuntahkan. Nah, kita dengar saja kan sudah jijik, kan? Gambaran yang menjijikkan, informasi yang menjijikkan, berarti perbuatan yang disinggung ini pun juga serupa. Sesuatu yang paling tidak ya
menjijikkan. Sudah diberi kok diambil kembali. Sudah diberikan masa kemudian diminta kembali. Jadi Rasulullah SAW mengatakan itu. Ini di dalam kitab Minhajul Muslim ini kemudian pengarang kitab ini membuat satu ketentuan bahwa hukumnya haram seseorang yang telah menghibahkan sesuatu tetapi kemudian apa yang dihibahkan itu diambil kembali. Wis diweki kok dijaluk meneh. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya itu dikecualikan. Kenapa? Karena apa yang ia berikan kepada anaknya dan anaknya itu sendiri hakikatnya adalah milik orang tuanya. Jadi anak itu hakikatnya milik orang tua. Ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, yang diberikan itu milik orang tuanya. Anaknya juga milik orang tuanya. Karena hartanya itu milik orang tuanya, artinya apa yang diberikan kepada anaknya itu adalah asalnya milik orang tuanya, dan anak itu hakikatnya adalah milik orang tua, maka bisa dikecualikan orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya boleh mengambil kembali apa yang ia berikan jika itu ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, ya tidak perlu, karena itu satu sikap yang tidak baik. Ya, meskipun menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya, meskipun itu anak kandung, anak sendiri, tapi ini bukan sikap yang baik. Memberikan sesuatu diberikan kepada anaknya kok diminta kembali. Tetapi khusus pemberian orang tua kepada anaknya, lalu orang tua itu mengambil kembali apa yang diberikan karena pertimbangan tertentu. Saya yakin orang tua yang baik akan selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi orang tua yang baik itu saya yakin dia akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk ketika orang tua itu mengambil kembali apa yang diberikan kepada anaknya, biasanya itu menjadi pertimbangan yang terbaik. Jadi ketika orang tua mengambil kembali apa yang diberikan pada anaknya, itu karena pertimbangannya itu yang terbaik. Karena orang tua itu pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ketika orang tua melakukan seperti ini, terkecualikan dari sabda Nabi tadi, sabda yang kita dengar sangat tidak enak tadi, bahwa seseorang yang telah menghibahkan pada orang lain sesuatu yang ia hibahkan, maka ketika ia mengambil kembali itu seperti seseorang yang menelan kembali apa yang telah dimuntahkannya. Ya, dikecualikan dari itu adalah tadi pemberian orang tua kepada anaknya. Sebab Rasulullah secara khusus memberikan pengecualian tentang itu. La yahillu li rajulin ayyutiyal adiyatan tsumma yarji'a. Tidak halal hukumnya seseorang yang telah menghibahkan sesuatu pada orang lain kemudian ia mengambil kembali apa yang dihibahkan. Illal waladu illal walida fi ma yu'tiya li waladi, kecuali pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga kalau kita yang sekarang masih merasa menjadi anak, meskipun ya, bekas anak itu nih, kita punya orang tua, kebetulan orang tua itu memberikan kita sesuatu, kok kemudian orang tua mengambil kembali apa yang sudah diberikannya, ya kita harus simsak legowo legawani, ya, harus legowo po tenan.
Karena memang Rasulullah mengatakan itu. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu mengambil kembali apa yang sudah diberikan kecuali pemberian orang tua kepada anak. Terakhir kemarin ya, catatan pentingnya tentang hibah ini adalah makruh hukumnya ketika seseorang itu menghibahkan sesuatu, memberikan sesuatu, tetapi ada udan di balik batu. Ada udan di balik batu. Apa? Batu di balik udan. Jadi ada bakwan di balik, ya, ada udang di balik bakwan. Artinya apa? Ada tendensi. Jadi ngenehinya itu, memberikannya itu ada harapan. Ono sing diarahkan begitu. Ya, ada yang diinginkan. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan makruh hukumnya tukrahu hibatus thawab. Makruh hukumnya seseorang yang memberikan sesuatu tetapi dia punya keinginan. Keinginan apa? Agar ia diberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia berikan. Jadi hibahnya itu hanya istilah kalau sekarang hanya kail saja, hanya pancingan saja, memancing saja. Saya akan memberikan sesuatu supaya saya diberi. Keinginan seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ketika dia kena PHP, kan begitu. Jadi bukan PHP, salahnya dia sendiri saja. Ketika keinginannya itu nanti meleset, ya, tidak seperti hasilnya, tidak seperti yang direncanakan, akhirnya dia hanya akan menyesal. Dewasa Ustaz, malah jebolannya aku rajin, akhirnya apa? Kebaikan itu berakhir dengan penyesalan. Oleh karenanya makruh hukumnya ketika seseorang itu memberikan sesuatu tetapi tujuannya supaya dia mendapatkan balasan pemberian. Namun jika kita menerima hibah, jika kita menerima suatu pemberian, anjurannya adalah kita membalas kebaikan atas orang yang berbuat baik dengan kita minimal sama dengan apa yang ia berikan kepada kita, minimal sama. Akan lebih baik yang kita berikan balasan dari apa yang kita terima, jika itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya, kalau nanti memberikan grade batasan kan begini. Kalau ada seseorang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Jika tidak mampu, minimal sama. Jika tetap tidak mampu, minimal dibalas dengan mendoakannya. Jadi ada tiga kelas gitu. Kalau kita diberi kebaikan oleh seseorang, yang kelas pertama, the first kelasnya kan membalas dengan yang lebih baik. Kita oleh tetangga kita diteri telepon, ya, maka balasannya apa? Balasannya telepon kan kecil-kecil, yang lebih besar apa? Undi-undi. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan yang lebih jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, balaslah dengan pembalasan dengan balasan yang sama. Yang lebih kok ternyata orang kuat, maka grade-nya diturunkan. Ya sudahlah, dibalas dengan yang sama. Ketika itu tidak memungkinkan, karena kita barangkali kita punya teman, punya saudara, punya rekan kerja yang
kebaikannya itu angel dibales. Ya mungkin kita ibu bapak punya pengalaman hidup duwe konco ya atau siapapun yang wapi ane pol, sehingga untuk membalas jenrai setenan kan gitu. Membalas jenrai setenan, hati kita tidak memungkiri. Kita ingin membalas jenrai setenan, awong jan api ane pol-polan. Belum akan membalas, belum bisa membalas, sudah berbuat baik lagi. Kutangan budi lagi, kutangan budi lagi. Dalam kondisi seperti itu, ketika ingin membalas dengan yang setimpal tidak bisa, maka minimal mendoakannya. Nah, ketika seseorang mengucapkan jazakumullah khairan atau jazakallah khairan, itu sudah bagian dari doa. Diberi lalu kemudian menjawab dengan jazakumullah khairan, itu sudah termasuk bagian dari doa. Sebab ketika kita mengucapkan jazakallah khairan berarti apa? Kita mendoakan supaya orang itu diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang baik. Jazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan dengan balasan yang baik. Kalau orang Jawa sering mengucapkan apa? Matur nuwun, muga-muga Allah sing bales. Muga-muga sing ngecat Lombok sing bales. Padahal yang ngecat Lombok juga ada orang Tembara kan, tapi akhirnya masuk penjara gara-gara ngecat Lombok pakai pilok dan karena cabai rawit mahal kemudian dipiloki. Bukan itu yang dimaksud. Ngecat Lombok itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu bapak, itu catatan-catatan untuk mengingatkan kembali tentang hibah. Jadi 3 catatan ini penting sekali. Ya, jadi pertama, kalau hibah itu dilakukan orang tua kepada salah satu anaknya, anak yang lain sebaiknya diberi juga. Itu wasiat Nabi. Yang kedua, ya, haram hukumnya mengambil kembali apa yang telah ia hibahkan pada orang lain, kecuali kalau itu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Yang ketiga, makruh hukumnya menghibahkan sesuatu tapi punya tujuan, ada udang di balik batu. Tetapi catatannya adalah jika seandainya ada orang yang berbuat baik kepada kita, sunnahnya adalah kita membalas kebaikan orang itu. Jika mungkin dibalas dengan yang lebih baik, jika tidak memungkinkan ya sama. Kalau itu tetap tidak bisa dilakukan, minimal kita mendoakannya. Baik, Ibu Bapak rahimakumullah, selanjutnya dalam hari ini masih ada tambahan. Ini sebenarnya hampir sama, tetapi dengan model yang berbeda, yaitu al-umroh. Ada istilah umroh. Umroh ini kalau di tempat kita tidak lazim, ya, tetapi meskipun barangkali dari sisi nama dan istilah tidak lazim, tetapi barangkali aplikasinya ada, realisasi dalam kehidupan ada. Al-umrah, umrah. Apa umrah itu? Ta'rifuha, yang dimaksud dengan umrah itu adalah ayyakulal muslimu li akhihi. Umrah itu adalah seperti seorang mukmin, orang muslim yang mengatakan kepada sesama muslim, ya ini contohnya. Seperti seorang muslim yang mengucapkan kepada sesamanya dengan mengatakan Amartuka dari aku berikan rumahku kepadamu untuk dimakmurkan, untuk dipakai. Dan ini rumah ini kamu makmurkan, rumah ini kamu pakai, rumah saya ini bisa kamu pakai. Au bustani, atau kebun saya ini adalah kamu garap, rumah saya ini kamu pakai, kebun saya ini sudah kamu garap sana.
Atau orang yang mengucapkan wahabtuka sukani dari, aku berikan ya tempat tinggalku ini, aku berikan tempat tinggalku ini, au hullata bustani, atau hasil dari kebunku ini, maddata umroka, selama kamu masih hidup. Aku berikan rumah ini kepada kamu selama kamu masih hidup. Rumah ini wis kono nggonen sakdene kowe isih urip. Kebun ini, ladang ini, sawah ini kono garapan. Hasilnya peken kono. Kan begitu. Kebun ini kamu makmurkan. Tanah ini kamu garap. Sawah ini silakan kamu kelola. Hasilnya peken kabeh. Aku ora njaluk wis garapen, ya garapen maddata umroka au taul hayatika, selama kamu masih hidup. Selama kamu masih hidup. Berarti ada sebuah pemahaman yang ada di balik itu. Apa? Kalau dia sudah mati, nah, tidak bisa diwariskan, kembali kepada yang punya. Itu namanya al-umroh, ya, tanpa H. Kalau pakai H, al-umroh, ragati larang, kalau umroh, ya. Bali ini itu Mas Kurmo, itu kalau umroh, ya. Yang jadi tren sekarang ini umroh, al-umroh. Jadi sekalian, istilah ini barangkali asing, tetapi barangkali amalan ini, ya begitu. Aplikasi dari umroh ini ada di tengah-tengah kita, ada di masyarakat kita. Seseorang yang mengatakan, "Dah, ini rumahku, rumahku ini kamu pakai." Atau dengan bahasa yang lain, "Iki omah iki kono tak weke kowe." Tetapi ada ada batasannya. Kapan? Selama kamu masih hidup. Wis kowe rasa kuwatir. Sakwene kowe urip kowe ngaji yo sing tenanan. Rasa mikir warna-warna lemah kae, sawah kae, garapen. Kae lho lemah sing kono 10 hektar kae. Kan seneng kae itu, tanah 10 hektar. Ya. Dan kamu itu ibadah yang serius, sudah masa lalu kamu udah selesai. Pokoknya kamu ibadah tanah itu, wetan kali gae, 5 kisuk gae, kono garapen, tandurono lombok, ya. Saiki lombok rawit itu berapa 1 kilo? Baru mahal kan, 18 kemarin ya, itu 25.000 1 kilo. Kalau 5 kisuk itu kan bisa satu sekali petik kan bisa 2,5 kintal. 2,5 kintal kali 70.000 berapa? Oh, kayak rasa jendol tak bikin kan itu. Jadi namanya umroh. Umroh ya, umroh itu tadi kalimatnya bisa mengatakan wis kono nggonen. Kalimatnya bisa takwehne. Kalimat enggonen dan takwehke itu ada batasannya. Kapan? Selama ia masih hidup, ya. Hukmuha, sekarang yang kedua hukumnya. Al-umrah jaizatun. Umrah ini hukumnya adalah jaiz, boleh. Bukan sunnah, tapi boleh. Kalimat boleh ini menunjukkan sebuah solusi jika itu diperlukan ketika seseorang itu bermuamalah pada orang lain. Ya, artinya misalnya tadi kita punya teman, misalnya kita ya kole urip koyo ngono, ya pengen ibadah ning jan panjen ayahane abot regane apa istilah tak tulungi sampeyan seneng tetanen to nggih wis kono kae lemah kae garapen tandurono sekono yang ora usah wae isa ndak usah dikasih hasilnya penten ning sampeyan ning ibadah tenanan ya nggih. Ini kan sebuah solusi.
dinggonen sapine kuwi isih urip. Ini namanya umroh. Maka umroh ini hukumnya adalah jaizatun, hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan harus, bukan anjuran, tetapi sebuah solusi umroh. Liqaulihi, ya, sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan innamal umrah allati ajazaha Rasulullah. Sesungguhnya umroh yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW ayyakula, seperti seorang yang mengucapkan iya laka wali aqabika, ini untukmu dan untuk anak keturunanmu, ini saya berikan untukmu dan untuk keturunanmu. Berarti yang kalau seperti ini tidak ada batasan. Fa amma idza qala, adapun jika ia mengatakan iya laka ma'ishta, iya laka ma'ishta, ini untukmu selama kamu masih hidup, ini untuk kamu, rumah ini kamu pakai, kendaraan ini kamu pakai, tanah ini kamu tanami, kamu garap, ma'ishta, selama kamu masih hidup. Fa innaha, kalau ikrarnya seperti ini, akadnya seperti ini, tarji'u ila sahibiha, maka ketika yang diberi itu meninggal dunia, apa yang diberikan itu kembali kepada orang yang memberikannya. Jika yang memberikannya itu sudah meninggal dunia, maka kembali kepada ahli waris yang memberikannya. Tidak ada istilah wah digandeng sing ngenai biar wis nono pemutihan misalnya, ya. Nah, jadi kalimatnya mengikat. Kalimatnya mengikat. Idza qala, apabila seorang mengucapkan iya laka ma'ishta, ini untuk kamu selama kamu masih hidup, maka ketika yang diberikan itu meninggal dunia, dikasih mobil untuk mobilitas, tetapi yang dikasih itu belum lama, ketelung dino, ada burung nganti tunggang, wis dikumbah sih, sing pecah sing naik gitu ya. Jadi ketika yang diberikan itu, yang diberi itu kemudian meninggal dunia, maka objek yang diberikan itu kembali kepada orang yang memberikannya. Jika memang akadnya seperti itu, ini dasar hukum dari umrah tadi, memberikan kepada orang lain selama orang yang diberi itu masih hidup. Kemudian ahkamuha, beberapa ketentuan tentang umrah ini ada dua ketentuan, ya. Ini ada dua istilah, ada umrah, ada rubah nanti, mudah-mudahan waktu yang cukup. Yang pertama, in atlaqa lafziha bi ankila a'martuka hadhihi dara fahya liman a'maraha wali aqabihi min ba'di. Yang pertama, jika orang melakukan umroh ini secara mutlak, ada namanya istilahnya ada mutlak, ada muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Jika umroh ini dilakukan secara mutlak, seperti seseorang yang mengucapkan a'martuka hadhihi dara, aku berikan, aku umrohkan rumah ini untukmu dan untuk keturunanmu setelah kamu meninggal dunia. Setelah kamu meninggal dunia, berarti yang diberikan itu, ketika yang diberikan itu apa yang diberikan pada seseorang, yang diberikan itu meninggal dunia,
maka pemberian itu nanti diteruskan kepada anak keturunannya. Ini jika tidak ada batasan, yang oleh sebagian ulama dikatakan umrah mutlak. Jadi kalau ada seorang mantan seperti dana ini meskipun gunen gokowe lan keturunanmu, berarti ketika yang diberikan itu meninggal dunia, nanti itu akan bisa diwariskan pada keturunannya, ya, bisa diteruskan, diwariskan pada keturunannya, karena memang akarnya seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umrah liman uhibat lahu. Umrah itu diberikan kepada siapa yang diberikannya. Wa kadza in qayyata bil lafdin, ya. Demikian juga ketika seseorang mengucapkan dengan lafal iya laka wali dzurriyyataka mim ba'dika wa hiya lahu wali aqabihi mim ba'di wala ta'udu ilal mu'miri bihadin. Ketika seorang mengucapkan sudah ini untuk kamu dan untuk zuriyah kamu, untuk keturunan kamu setelah kamu tiada, fahiyalah, maka yang seperti ini apa yang diberikan ini menjadi milik orang yang diberi tadi, ya, dan termasuk wali aqabi min ba'di, termasuk keturunan-keturunannya, wala ta'udu ilal mu'miri bihalin, dan ketika yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu tidak kembali pada yang memberikan. Memang kalimatnya sudah seperti itu, sekolah dan kau yang sangat anakmu, kue orang duwe lemah toh, udah sekali lemah sak pedil kai di terkenal omah, nek kanthi popo, seperti kalau popo, engkau pageri ngetok dewek kain buri atau bring, kok gendengnya omong nek piro, tak tukoke misalnya. Iskono nggak ada gitu, beri pulau tumbas sama nyilang orang, iskono gunen kowe sang anak turunmu, berarti itu pemberian sudah mutlak. Artinya ketika orang ini meninggal dunia tidak kembali pada yang memberi. Ahli waris dari orang yang memberi ini tidak boleh mengambil kembali, ya, sebab kepemilikan itu sudah lepas dari bapaknya dulu. Anaknya, apalagi anaknya, bapaknya sudah tidak punya lagi karena sudah dilepas. Apalagi anaknya sudah tidak memiliki hak. Kemudian, ya, di qouli sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin umra lahu wa liyaqibihi fa inna lillati yu'taha la tarju ila alladhi a'taha. Siapa saja, ya, di antara kaum laki-laki, siapa saja yang memberikan atau mengumrohkan barangnya, mengumrohkan kepemilikannya untuk seseorang dan keturunannya, maka apa yang ia berikan itu tidak boleh kembali atau diminta kembali pada orang yang memberikannya. Kalau umroh itu diberikan pada seseorang dan juga keturunannya, maka objek umroh itu tidak kembali pada yang memberikannya. Li'annahu a'ta'atan waqa'at fihil mawaris. Ya, ini yang menjadi catatan penting yang paling terakhir ini. Li'annahu a'ta'atan, karena ketika seseorang itu memberi sebuah pemberian, titik. Tidak ada catatan yang lain. Ketika seseorang itu memberikan pemberian tanpa ada keterangan lain, waqa'at fihil mawaris, maka telah jatuh jalan kewarisan baginya. Telah terjadi jalan kewarisan atasnya. Artinya apa? Kalau seseorang
memberikan sesuatu pada orang lain, titik, sudah menjadi miliknya, maka apa yang diberikan kemudian menjadi milik seseorang itu menjadi jalan kewarisan untuk orang yang diberikan itu nanti kepada keturunan-keturunannya. Baik, kita jeda dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi catatan yang pertama, jika pemberian itu mutlak, ya, tanpa ada terkait dengan batasan-batasan akad yang lain, maka pemberian itu menjadi mutlak. Saya berikan ini kepada kamu, titik. Berarti setelah akad itu terjadi, apa yang diberikan pada seseorang, kemudian seseorang itu meninggal dunia, maka itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya atau keturunannya. Yang kedua, in qayyadatil umrah bil lafzin, jika umrah itu dilakukan secara muqayyad itu ya ada batasannya. Idza qayyadatil umrah bil lafzin, jika umrah itu dilakukan dengan muqayyad bil lafzin, seperti lafal seseorang, hiya laka ma hayyaita, ini menjadi milik kamu, ini aku berikan kepada kamu, ma hayyaita, selama kamu masih hidup, ya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Wa idza mutta raja ilayya aw ila dzurriyyati min ba'di, nanti setelah aku mati itu kembali kepadaku, nanti setelah kamu mati barang itu kembali kepadaku atau menjadi milik keturunanku. Fa innaha tarji'u ba'dal mautil mu'ammari lahu ilal mu'miri, maka ketika nanti yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu kembali kepada orang yang memberikannya. Ini seperti yang awal kita sampaikan, ini dinamakan dengan muqayyad. Pembahasan umroh yang ada di sini, seseorang yang mengatakan pada orang lain, ini saya berikan kepada kamu, silahkan rumah ini kamu pakai, silahkan mobil ini kamu gunakan selama kamu masih hidup. Ketika kalimat selama kamu masih hidup, berarti pemahaman yang bisa diambil adalah kalau yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu kembali lagi kepada orang yang memberikan atau kepada keturunan orang yang memberikan tadi. Karena setelah itu bisa jadi yang meninggal duluan orang yang memberikan. Jadi ketika orang mengatakan sudahlah ini kamu pakai selama kamu hidup, yang mengatakan ini usianya 80 tahun, sementara yang diberi itu usianya 18 tahun. Ya, hitung-hitungan setelah mengucapkan seperti itu berarti apa? Yang memberi ISD, ya, meninggal dunia. Tetapi yang diberi masih panjang sampai 8 tahun, usianya sampai 88. Berarti berapa tahun itu? 60 tahun. Ketika kemudian orang yang diberi itu meninggal dunia, objek pemberian itu kembali kepada keturunannya, ahli warisnya. Tetapi kalau yang memberi itu meninggal dunia, yang diberi masih hidup, ahli waris yang memberi itu tidak boleh untuk meminta kembali. Ini catatan penting, ya, karena akadnya selama kamu masih hidup, bukan selama aku masih hidup. Bagaimana kalau namanya selama aku masih hidup, nanti ada akad yang lain, ya, yang lebih memetangi lagi, tapi tidak pusing-pusing amat. Ini kalimatnya, ini saya berikan kepada kamu selama kamu hidup. Bisa jadi
setelah akad itu terjadi, yang memberi meninggal dunia, yang diberi hidupnya lebih lama. Tapi bisa jadi setelah melakukan akad seperti itu, ternyata yang diberi meninggal dunia, yang memberi hidupnya masih lama. Akhirnya pahala itu kembali lagi. Apakah berpahala? Tetap berpahala. Besar dengan pahala sesuai dengan kemanfaatan yang bisa diambil dari objek yang telah ia berikan itu. Liqauli Jabir, ya, sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah, innamal umrah allati ajaza Rasulullah ayyakula hiya laka wa li aqabika. Sesungguhnya umrah yang diberikan oleh, ya, yang dibolehkan oleh Rasulullah itu ketika seorang mengucapkan ini untukmu dan untuk keturunanmu. Fa'amma idza qala, adapun jika seseorang mengucapkan hiya laka ma ishta, ini untuk kamu selama kamu masih hidup, fa inna tarju ila sahibiha, maka ketika yang diberi itu meninggal dunia, maka objek pemberian itu kembali lagi kepada orang yang memberikannya. Ini umrah. Baik, Ibu rahmatullah, ya, kayak masih ada cukup waktu karena ini hanya pendek. Yang berikutnya adalah ar-rukbah. Ini agak sama tapi beda-beda tipis, ya. Umrah dan rukbah barangkali secara istilah kita asing, tetapi barangkali pernah ada akad yang terjadi seperti itu. Ar-rukbah. Apa ar-rukbah itu? Ar-rukbah ya ayyakulal muslimul yakhihi. Rukbah itu adalah seperti perkataan seorang muslim kepada muslim yang lain, in mutu qablaka fadari laka. Rumah ini kalau aku mati sebelum kamu, maka rumah ini menjadi milik kamu. Au bustani, atau kebunku misalnya. Nanti kebun ini nek aku mati sih, berarti ini nanti jadi milik kamu. Wa in muttaqabli, tetapi kalau ternyata nanti kamu dulu yang mati, rumahmu fadaraka li, rumahmu menjadi milikku. Ini rukbah. Apa ada? Ya barangkali karena ada itu, tidak ada hukum, ya. Nek aku mati, mati dhisik, omahku PN kowe. Tapi nek kowe sing mati dhisik, omahmu pek aku. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini akad lepas, ya, akad lepas. Ya. Mendengar ini kan kita jadi banyak berpikir, lu kok ngono? Jur oleh orang kan begitu. Kalau saya mati duluan, omahku PN. Nek sampeyan mati dhisik, omahmu tak pek aku. Au yaqula, atau seseorang yang mengatakan hadza laka maddatu umraka, ini menjadi milik kamu selama kamu masih hidup. Fa in mutta qabli raja ilayya, kalau kemudian, ya, la mutta qabli, kalau kamu mati sebelum aku, maka itu kembali kepadaku. Wa in mutta qablaka, tetapi kalau aku mati sebelum kamu, fahuwalaka, maka itu tetap menjadi milik kamu. Fayakuna li akhirihi mautan, maka objek itu menjadi milik yang paling terakhir. Kok terakhir mati? Saya ulangi, ya. Jadi objek ini menjadi milik dari dua orang yang akad yang terakhir kali hidup. Yang mati pun betul duit kan itu. Jadi yang terakhir hidup kan yang mengatakan, nek aku mati dhisik, ini jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mati duluan,
mati duluan, itu jadi milik saya. Ini namanya rubah. Berarti di Jazirah Arab itu modelnya memang macam-macam ya barangkali. Di tempat kita itu kan polos-polos saja, kan landai-landai saja. Yang kedua, hukumnya. Ar-rubah ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Ya. Kira-kira kenapa kok makruh bagi rubah? Kalau saya mati duluan, ini jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mati duluan, jadi milikku. Ini makruh. Kenapa Pak makruh? Kira-kira kan kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa makruh? Kira-kira apa nih? Karena itu tadi Pak Wiranto tadi. Karena masing-masing itu akan ada dalam hati apa? Donake mugo-mugo mati gitu. Ya, donake mugo-mugo dia masuk angin. Alhamdulillah. Ini apa? Kayak masuk angin. Mugo-mugo ngelek mati ya. Kalau ada akad berubah, sangat mungkin seperti itu. Baik itu di dalam hati maupun terucap. Ya, sudah ada rubah yang mengatakan ini kan, ini omah ini, tak bagi sampean. Nek aku mati dhisik tak bagi sampean, dan nek aku nek sampean dhisik ora sik termasuk rubah. Ketika yang mengatakan seperti itu kok masuk angin lebur rumah sakit, itu mungkin yang diberi rubah tadi mungkin dia akan wah syukuran itu masuk rumah sakit ya. Moga-moga wae boleh mati. Nek perlu baca surat-surat tertentu gitu ya. Dan cepat mati. Oleh karenanya hukumnya makruh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tarkuhu, kalian jangan melakukan rubah. Man arqaba syai'an fa huwa sabilul miras. Tetapi siapa yang terlanjur melakukannya, maka kepemilikan itu sah dan menjadi jalan kewarisan. A pada B mengatakan, B, nek aku mati dhisik omahku dadi wekmu. Nek sampeyan mati dhisik omahmu dadi wekku. Ketika itu sudah terjadi akad oke deal, maka itu tetap berlangsung dan itu menjadi kepemilikan mutlak. A ternyata mati duluan, rumah milik A menjadi milik B. Dan ketika B nanti punya ahli waris, rumah itu bisa diwariskan. Ini yang dikatakan Nabi, kalian jangan melakukan rubah. Tetapi siapa yang terlanjur man arqabah, ini kan fi'ilnya madi. Siapa yang terlanjur melakukan akad itu, fahuwa sabilul miras, maka itu menjadi jalan kewarisan atau perwarisan. Wali annal irtiqaba huwa intidharil mautil muraqabi. Nah ini. Karena ketika terjadi irtiqab, ketika terjadi rubah, berarti masing-masing orang intidharul mautil muraqabi. Maka masing-masing dari dua orang itu pasti menunggu kematian rivalnya. Kan itu. Jadi masing-masing itu menunggu kematian rivalnya. Tadi kru masuk angin jalan, nek irek boleh mati nih. Saya nemen, saya alhamdulillah. Ya. Ketika kemudian rivalnya masuk rumah sakit, ya, tidak terasa termalik moga-moga husnul khotimah kan sampean. Karena memang harapannya supaya cepat-cepat mati itu sangat mungkin. Qad yajuru ila yatamanal muraqqabu lahu mauta akhihil muraqqibi bal qad yas'a fi ihlaki. Karena ketika akad ikut itu terjadi, maka masing-masing dari dua orang itu mengangan-angan, berandai-andai saja dia cepat mati. Atau bahkan bal qad yas'a fi ihlakihi, bahkan sangat mungkin
salah satu di antara dua orang itu berupaya supaya apa? Rivalnya cepat mati. Kalau jebakan, memang boleh mati. Nek mati kan terdiriku. Itu sangat mungkin terjadi akibat atau dampak akad yang tidak karu-karuan ini. Ya. Ini bisa dikatakan akad yang tidak karu-karuan. Akadnya biasa, tapi dampaknya ini yang sangat tidak baik. Karena dari akad itu ada potensi tadi, ada potensi minimal mengangkat-angkat mati. Bahkan kalau kemudian keduanya akhlaknya tidak baik, tidak menutup kemungkinan untuk apa? Untuk mengupayakan resmen boleh mati baby caranya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Walihada, oleh karenanya karoha jumhurul ulama'i ar-rukbah, oleh karenanya jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama memakruhkan rukbah ini. Hukumnya makruh, beda dengan umrah. Umrah boleh, kalau rukbah makruh. Jadi ya hukumnya. Yang ketiga, ketentuannya yang terakhir, ini takabba muslimul makruha wa arqaba raqiya fa innaha dirubbat tajri al ahkamil umrah. Jika seorang muslim terlanjur melakukan akad seperti ini, meskipun akad ini makruh, tetapi akad itu sudah kadung terjadi, fa innaha dirubbat tajri al ahkamil umrah, maka akad ini tetap harus berlangsung karena sudah kadung. Kecuali kalau dua-duanya masih hidup, masih memungkinkan untuk membatalkannya. Kan apa? Ini masjid Al-Manar. Kurang merubah. Dewi serubah ya. Rasa bayar gagal ya. Nah, masih memungkinkan. Kedua-duanya masih memungkinkan untuk membatalkan akad. Karena akad itu bisa dibatalkan ketika dua orang itu saling sepakat. Tetapi kalau akad itu sudah kadung dibuat, salah satunya sudah kadung mati, dan begitu, sehingga dampak dari akad itu tetap harus berlanjut. Ahli waris tidak bisa menuntut akibat dari akad itu karena sudah kadung terjadi. Ya, jadi maksud di sini kalau akad sudah kadung terjadi, ya berarti ya kepemilikan itu juga berlangsung seperti itu. Artinya apa? Ketika sudah tidak memungkinkan untuk membatalkan akadnya karena salah satunya sudah meninggal dunia dan barang objek rubah itu sudah terlanjur menjadi milik di antara dua orang yang lebih terakhir meninggal dunianya. Maka yang seperti itu tetap berlanjut karena dampak dari akad yang dilakukan. Wama ya al-ahkami faman atalaqa minha fahuliman arqaba wa ni'bi min ba'di. Ketika akad itu dilakukan secara mutlak, ya, secara mutlak, maka berlaku seperti umroh. Kini aku mati dhisik, omahku sing iki wek sampeyan. Dan sampeyan mati dhisik omah sing kuwi dadi wekku. Kebetulan dua-duanya punya beberapa rumah misalnya. Ketika ini kemudian salah satu meninggal dunia, akad itu berlangsung. Dan objek rubah itu menjadi boleh dan berlaku untuk diwariskan, berlaku hukum kewarisan. Wa ma qayyada fa huwa yahsibul qayyad. Tetapi kalau akad itu dibuat muqayyad, ya muqayyad ada batasannya. Fa inna istirata ruju'a raja'an, kalau disyaratkan kembali ya kembali, wa illam yasyarat fala tarji. Tetapi kalau tidak disyaratkan ya berarti berlaku seperti rubah tadi. Kecuali kalau ada kalimat nek aku mati omah iki dienggo sampeyan ning sakwene sampeyan
urip, nek sampean mati yo dadi aku maneh. Dadi wek anakku meneh. Nek aku mati, iki wek sampean. Sakmene sampean urip kan kayak umroh tadi. Ya, tapi nek jur sampean sesuai kok jur mati, yo bali nang konaku berarti kembali kepada ahli warisku. Ini juga berlaku jika itu dipersyaratkan. Hanya saja akad rubah ini ya jumhur ulama, mayoritas di kalangan para ulama memakruhkannya. Kenapa? Ada dampak-dampak yang tidak baik. Apa dampaknya? Masing-masing di antara dua orang yang melakukan akad itu akan ada kecenderungan untuk apa? Berangan-angan supaya rivalnya lebih dahulu meninggal dunia. Ibu bapak rahimakumullah, inilah akad rubah dan akad umroh, menambah dari varian akad hibah. Jadi yang hampir sama dengan hibah tetapi beda caranya. Ini ada umroh dan ada rubah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, ada pembatur? Itu mungkin akadnya perlu juga tertulis ya. Kalau tidak tertulis mungkin tidak. Apalagi kalau keluarganya tidak tahu. Jadi akad yang namanya akad apapun, akad hibah, akad wasiat, akad rubah, akad umroh, akad itu mestinya tertulis. Supaya apa? Supaya keturunan, ahli waris dan atau orang lain serta pihak-pihak tertentu tahu bahwa akad itu sudah berlangsung. Jadi kalau sekarang memang dengan tulisan, kemudian ada disaksikan atau ada semacam penguat seperti ada tanda tangan di atas materai misalnya, itu sudah menjadi penguat. Jadi akad-akad itu memang sebaiknya ditulis, termasuk akad hutang itu kan juga mestinya ditulis ya. Ketika memang apa ketika memang itu mengharuskan harus ditulis. Adapun akad-akadnya, akad seperti akad hutang piutang yang kecil kemudian tidak ingin menuliskannya, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi bagaimanapun sebaiknya tertulis, ya, mengantisipasi hal-hal yang di luar yang diinginkan. Termasuk akad rubah, akad umrah ini juga ditulis, hibah juga ditulis. Ya. Hibah itu kan juga ditulis. Kalau sekarang seperti di lembaga tertentu, ya, itu kan biasanya melayani pembuatan akad-akad itu, ya, akad-akad itu. Jadi akad wasiat, akad wakaf, akad hibah itu mestinya tertulis, itu akan lebih selamat. Monggo, silakan. Tentang hibah, pengertian hibah ini, mindset kita adalah untuk anak ya Pak. Mindset kita adalah memberikan biasanya harta yang berharga seperti rumah, tanah, atau yang mahal. Nah, kepada anak, sedangkan anak itu kan milik orang tua. Sebenarnya batasan hibah itu apakah ketika anak sudah berumah tangga atau ketika anak kita sekolah, itu kan kita memberi, apa termasuk hibah, ada batasan umur atau? Secara istilah, hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain dikala masih hidup. Itulah hibah. Baik pemberian seseorang kepada keluarganya, anaknya, kerabatnya, familinya, atau pemberian kepada orang lain, tetangganya, temannya, rekannya,
atau pemberian kepada sebuah lembaga, itu namanya hibah. Jadi hibah itu bahasa kita itu ngenai, itu hibah. Bombing sak permen itu ya tetap namanya hibah. Hibah. Jadi hibah itu pemberian dikala masih hidup. Jadi tidak ada batasan umur. Ya, orang tua memberikan sesuatu kepada anak itu namanya hibah. Hibah itu bahasa kitanya pemberian, ngenei itu hibah, kan begitu. Jadi sebenarnya mengsang ngenei permen itu juga hibah itu. Nah, adapun kemarin kita sampaikan pemberian orang tua kepada anak yang mengakibatkan anak yang lain merasa terkesampingkan, maka sebaiknya anak yang lain juga diberi. Yang terkesampingkan itu biasanya pemberian yang berharga, kan gitu. Nah, misal permen, wedang teh itu ya rameri anak liane, kan gitu. Tapi kalau kemudian yang satu ya ada punya 2 anak, dua-duanya sama-sama kerja. Yang satu diberikan motor baru, rangketung second, tapi saya kikis misalnya. Sebaiknya anak yang satu juga diberi. Adapun anak yang satu menolak dalam betul merokok itu dibalik mas mawon kurang kata tugas dewe, ada masalah? Ya ada masalah. Tetapi apa? Tetapi ketika salah satu di antara anak itu diberi dengan pemberian yang mengakibatkan anak yang lain itu merasa terkesampingkan, meri sebaiknya anak yang lain juga diberi. Ya. Dan pemberian itu sudah mengikat. Artinya yang sering jadi rame, yang sekali lagi saya ingatkan, apa yang sudah diberikan orang tua kepada anaknya, maka ketika orang tua itu meninggal dunia, apa yang sudah diberikan itu tidak boleh diambil kembali oleh anak yang lain lalu dibagi-bagi, layaknya diperlakukan menjadi warisan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, sehingga misalnya ada 3 anak yang punya 3 anak, tiga-tiganya sudah diberikan semuanya, sehingga yang dimiliki oleh orang tua sudah diberikan semuanya, ya tidak masalah. Berarti ketika orang tua itu meninggal dunia sudah tidak meninggalkan warisan, karena memang sudah diberikan semuanya. Ya, dan ini sesuatu yang boleh dan berpahala. Kemarin ditanyakan, kalau begitu hibah sama warisan itu lebih berpahala mana? Lebih berpahala hibah. Kan kalau warisan kan orangnya kan sudah meninggal dunia, dia sudah tidak punya lagi kepemilikan harta itu. Tetapi ketika dia masih punya, lalu ia berikan, dengan memberi itu akan mendatangkan pahala. Meskipun pemberian itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Oleh karenanya ngeragati sekolah, ngeragati macam-macam yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya itu tetap berpahala. Ya, maka bapak-bapak jangan kemudian taksi penara kening sing printit jadi duit lanang. Karena sering ada istilah duit lanang, duit wedok. Karena apa? Bagaimanapun yang diberikan kepada anak itu tetap berpahala, dan itu yang menjadi infak wajib kan di situ sebenarnya. Ketika kemudian memberikan kepada yang lain itu juga berpahala. Hanya kadang-kadang kan itu hanya mengenai anak yo praganjaran non kewajiban, yang kewajiban itu mendatangkan pahala. Jadi kesimpulannya hibah itu pemberian. Pawek-wek itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah hibah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.